ini ada latar belakang pendidikan kopi ini atau Kita berdua tidak ada sih, karena kita berdua orang manajemen sebenarnya. orang manajemen? Jadi ya mencoba menerapkan ilmu yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar di podcast Harian Ujung Pandang Express. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh ya. Cukup dari Toraja, sepasang suami istri owner cafe yang sudah cukup terkenal di Toraja dan menjadi salah satu peserta Lokapreneur yang digelar oleh Nutrifood. Selamat sore Pak Freddy, Bu Citra, apa kabar? Sore. Baik. Ya, gimana nih Tori Coffee? Sejauh ini luar biasa. Sudah luar biasa. Selama pandemi ini gimana? Ya, selama pandemi ini kita cukup bertahan. Cukup bertahan. Iya. Ya. Alhamdulillah. Podcast kita hari ini akan bicara banyak tentang bagaimana Tori Cafe membangun bisnis. Tapi sebenarnya kalau kita gali ini sangat menarik kisahnya. Pak Freddy ini mantan pegawai bankir, banker. Pegawai bank yang memilih pensiun dini untuk terjun ke membangun cafe shop, Tori Cafe. Boleh dicerita nggak sedikit gimana sampai terinspirasi bangun coffee shop? Padahal kan kalau kita lihat banyak brand-brand yang franchise yang sudah ada. Kenapa nggak ngambil salah satu franchise misalkan? Silahkan, siapa yang mau jelaskan, Pak Freddy atau Ibu Tani? Coba saya jelaskan singkat. Jadi Toraja itu sudah sangat populer ya, baik produk kopinya maupun budayanya. Yeah. Jadi potensi yang ada di Toraja ini yang kami lihat bisa dikembangkan lebih ke arah representatif, yang mana coffee shopnya kita bawa ke arah yang menggabungkan budaya kearifan lokal, dan kopi itu kita gabungkan dengan kearifan lokal tadi, sehingga kami membuat branding yang kaitan dengan kearifan lokal. Jadi kita bikin branding sendiri, kita desain sendiri, kemudian konsepnya kita gabungkan juga desain interior maupun eksterior coffee shop kita dengan kearifan lokal Toraja, seperti ukiran-ukiran atau surat-surat dari Toraja itu kita kombinasikan, sehingga coffee shop kita konsepnya ke arah natural etnik dan ada industrialnya. Jadi kita punya karakter sendiri. Walaupun di era yang sekarang kompetisinya semakin ketat, coffee shop sudah banyak yang menjamur, franchise di mana juga sudah banyak, tapi kita tetap memilih berjalan dengan konsep itu tadi, karena potensi Toraja yang cukup besar. Apalagi Toraja itu sudah sangat populer dan sudah mendunia, sehingga kami rasa ke depan menjadi cukup baik ya. Potensi kita ini sehingga bisa dikembangkan. Saya rasa itu. Pak Freddy. Ini memilih bisnis kopi. Kenapa kopi? Tidak yang lain. Kan di sana kalau kita bilang komoditas daerah banyak. Selain kopi ada markisa, ada macam-macam. Pertama ya karena hobi kita ngopi ya. Memang kita hobi ngopi. Kemudian setelah pulang ke kampung, setelah pensiun, karena potensi Toraja tadi yang cukup besar khususnya di kopi, yang kita lihat belum dikembangkan secara luas. Yang mana kopi-kopi kita ini kan selama ini kopi Toraja itu terkenal di luar karena diekspor ya, sehingga terkenal. Sedangkan yang kita peroleh di pasar lokal itu mungkin
supply-nya minimal. Iya. Nah, dengan adanya coffee shop kita yang lebih representatif, sehingga nantinya kami bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Jadi kenapa kita kembangkan dulu coffee shop-nya, kemudian nanti kami akan mencoba untuk membuat sebuah roastery. Ya, sebuah roastery lab untuk mengembangkan bagaimana kopi Toraja yang disajikan minimal sama dengan yang dijual di pasar ekspor, pasar dunia. Nah, kemudian nanti kita coba mengembangkan ke depan ke masa yang lebih ke depan, nantinya kita bisa mengembangkan perkebunan dengan sistem ekowisata. Jadi tujuan jangka panjangnya jangka panjangnya ke sana. Dan saat ini jangka pendek kita sedang mengembangkan untuk roastery itu. Jadi bisa saja nanti tidak bentuk coffee shop, tapi bisa di dalam kemasan. Merek Tori Coffee. Ya, merek Tori Coffee. Ini ada latar belakang pendidikan kopi ini atau? Kita berdua tidak ada sih, karena kita berdua orang manajemen semua. Orang manajemen. Jadi mencoba menerapkan ilmu yang kita dapatkan di usaha kita saat ini. Jadi sering nongkrong, cerita-cerita dengan teman-teman, dan di tempat nongkrong kita bahwa memang ada peluang dengan kopi Toraja yang sudah terkenal, tapi selama ini pangsa pasarnya dilihat masih minimal. Hanya sebagai petani dan ininya belum pengolahannya belum pengolahan. Saya biasa bertanya-tanya, kopi Toraja bagaimana sih sebenarnya rasa yang kopi Toraja yang sebenarnya? Kan rasanya sama semua. Iya, banyak yang cerita kalau kopi Toraja itu terkadang rasanya tidak konsisten. Hari ini rasanya misalkan A, kemudian besok B lagi, kemudian kapan kembali ke A lagi. Kenapa seperti itu? Karena memang di dalam sistem proses baik dari pasca panen hingga roastingnya sendiri, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti mungkin kopi Toraja dicampur dengan kopi yang lain. Jadi banyak yang tangan-tangan nakal di situ yang terlibat. Jadi dengan adanya coffee shop kita yang representatif ini, ke depan hal-hal tersebut semakin minimal, sehingga kopi Toraja itu semakin terjaga. Rasanya. Kalau mau rasakan aslinya kopi Toraja, datang ke Tori Cafe. Kami mungkin begitu ya. Saat ini kami benar-benar menjaga rasa dan aroma kita. Dan memang yang kita gunakan itu biji kopi asli Toraja, Arabica, dan masih ada Robusta. Di mix, di blend. Oke. Gimana nih selama pandemi? Kemarin kan banyak usaha yang tiarap, tutup. Tori Cafe sendiri gimana? Tori Coffee sebenarnya kita juga cukup kena imbasnya ya sejauh ini. Tapi akhirnya kita menggunakan beberapa strategi yang kita sebut strategi bertahan seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatur kita punya keseharian, terus karyawannya seperti apa. Jadi ada momen di mana kami memang harus tutup karena sebagai strategi dari bertahan. Tapi setelahnya kita mulai lagi bangkit seperti itu. Jadi hingga saat ini kami masih tetap bertahan, masih tetap bisa berjalan. Jumlah karyawan berapa? Untuk saat ini kita sekitar 12 orang. 12 orang, wah banyak juga. 12 ditambah. Jadi tetap gajinya tetap jalan. Gajinya tetap jalan untuk saat ini. Tidak ada yang di PHK. Tidak ada yang di PHK. Keren itu. Tapi tetap ada yang kurang ya, tetap tapi disesuaikan. Disesuaikan dengan kondisi, mungkin karena tidak buka, tetapan. Oke, keren sekali nih, Pak. Boleh tahu nggak cita-cita tertinggi dari Tori Cafe ini apa sebenarnya? Mau di seluruh Indonesia ada atau sampai ke internasional? Silakan. Jadi kita punya visi dan misi. Jadi kalau visinya sendiri itu kita ingin menjadi kebanggaan Toraja. Maka dari itu kita punya hashtagnya The Pride of Toraja kayak gitu. Terus misinya kita ada beberapa
beberapa. Yang pertama itu adalah coffee shop dengan layanan terbaik, ini sementara proses. Kemudian yang kedua adalah membuka roastery, ini juga sementara proses, semoga tahun depan, di awal tahun depan sudah bisa launching. Terus yang ketiga kami mau fokus ekspor import juga. Itu. Kemudian adalah yang terakhir adalah kami mau buka cabang di beberapa kota di Indonesia, kalau bisa juga sampai ke luar kayak gitu. Iya. Ini kan kalau bicara coffee shop kita nggak cuma bicara bagaimana membuat kopi. Iya. Saya pernah buka warkop, tapi tutup. Tutup karena mungkin ya kita nggak kuasai sistem. Nah itu di mana belajar bangun sistemnya, terus kita sambil otodidak sambil mengalir sih. Jadi lebih karena kalau dikatakan ya otodidak juga, sambil menerapkan apa yang kita lihat. Kita suka observasi sebenarnya. Jadi suka mengunjungi beberapa jadi studi banding lah kayak gitu. Tapi memang paling dasar adalah pondasi. Ya mana itu tadi saya bilang, ternyata dengan potensi Toraja ini ternyata kita bisa membuat sebuah branding yang berasal dari potensi Toraja itu sendiri. Boleh dilihat dari logo Tori Coffee itu sendiri, itu berasal dari ukiran Toraja. Bersumber dari ukiran Toraja yang mana didesain sedemikian rupa sehingga membentuk huruf T, logo Tori itu sendiri. Jadi itu menjadi kekuatan. Jadi kita punya dasar yang seperti itu, cukup baik. Nuansa etnik. Kemudian Toraja sudah populer, nama Toraja sudah populer, sehingga Tori Coffee ini ya mengikut saja. Jadi kayak mengalir. Kemudian ketika datang pandemi, dan itu bisa kita buktikan bahwa walaupun kami branding lokal, bukan branding franchise, tapi kami masih bisa survive. Dan syukur pegawai kita masih sampai sekarang masih bertahan. Dan kemudian ya sekarang kita ada program magang keren untuk meningkatkan kualitas. Bagaimana bisa magang keren itu? Iya, jadi kemarin kan kita memang ada titik permasalahannya kita di SDM nih, pengelolaan SDM-nya. Terus kebetulan kita juga ikut dalam kegiatan Lokapreneur dan terpilih menjadi salah satu usaha ya UMKM yang dibina, ikut mentoringnya dari Lokapreneur, dari Nutrifood. Untuk mengatasi masalah SDM itu akhirnya kita salah satu langkahnya adalah mengadakan program magang. Jadi dari siswa SMA, mahasiswa yang kuliah kan sekarang lebih banyak online. Jadi mereka pasti punya banyak waktu. Jadi ada program magang keren di Tori. Ya syukur dari sejak pendaftaran itu lumayan banyak ternyata mereka yang ikut. Berapa banyak? 178. Yang akhirnya kita cut jadi 26. Masih buka nggak? Saya mau belajar. Sudah mulai program magangnya. Dan ternyata luar biasa antusias dari pemuda-pemuda di Toraja kayak gitu. Responnya bagus. Iya, responnya cukup bagus dan ternyata mereka punya kualitas SDM yang luar biasa kayak gitu. Tapi kan itu membangun calon-calon kompetitor itu namanya. Ya, tidak apa-apa sih sebenarnya. Tapi mereka kan jebolan dari Tori Coffee. Tori Coffee. Benar. Kami selalu optimis ya. Selalu optimis. Oke Pak Freddy, Bu Citra, menarik sekali nih. Saya dari dulu itu mencari sebenarnya rasa kopi Toraja itu seperti apa. Kan itu sudah mengglobal ya, kopi Toraja. Tapi yang biasa disuguhkan adalah kopi robusta, kopi arabica. Yang mana sih sebenarnya? Ada tidak menu khas yang dibuat oleh Tori Cafe yang mencerminkan inilah rasa Toraja? Ya, jadi kopi Toraja khususnya arabica itu memang rasanya yang paling banyak timbul itu adalah rasa buah-buahan. Khususnya seperti rasa coklat, pisang. Kemudian ada rasa beberapa buah, ada rasa apel juga. Cuma ini lebih ke unsur teknis cara merostingnya. Jadi memang pengembangan selanjutnya setelah coffee shop kami ini, kami mengembangkan roastery dengan ada nanti seperti laboratorium untuk pengembangan cita rasa kopi. Cita rasa kopi Toraja. Khususnya kopi Toraja. Jadinya nanti dengan adanya roastery dan laboratorium ini, teman-teman yang ada di Toraja, kita bisa melakukan berbagai macam teknik untuk menguji cita rasa kopi Toraja. Yang mana di Toraja itu kan banyak kebun-kebun kopi ya.
Jadi dengan hal tersebut bisa kita gali secara lebih rinci, lebih tepat lagi kopi Toraja pasnya itu rasanya seperti apa. Iya. Dengan cara-cara itu sehingga nantinya ke depan kopi Toraja bisa konsisten. Iya, iya. Dan bisa meminimalkan ya tangan-tangan nakal tadi. Kalau mereka mau nakal nyampur, ini bukan campur sendiri. Iya. Sudah tahu oleh pasar bahwa ini bukan kopi Toraja. Dan teman-teman di sana semua semakin tahu bahwa ini kopi yang sudah dicampur misalkan. Biasanya kopi yang supaya tahu cita rasanya itu biasa dari V60 ya. Ya, biasa kita coba manual brew. Dia murni, tidak ada campuran. Terus kita kalau ada yang campurannya kita biasanya lebih rekomendasikan Topada Tindo Coffee sebutannya di Toraja. Jadi Topada Tindo Coffee itu kopi susu gula aren. Ya, Topada Tindo Coffee itu kita buat semacam signature coffee kami, signature coffee kami. Yang mana kopinya kita mix dengan gula aren. Ya. Kenapa disebut Topada Tindo Coffee? Karena itu tadi kaitan lagi dengan kearifan lokal. Dengan sejarah Toraja, dengan persatuan Toraja dahulu kala yang disebut Misakada di Patuo, Pantan Kada di Pomate. Iya. Jadi dengan ilustrasi itu, dengan minum kopi ini ya kita punya spirit persatuan orang Toraja. Jadi ya kita mix kombinasi cita rasa kopi dengan kearifan lokal. Ya, seperti itu. Oke, Wimana, sahabat UPEX, Anda yang ingin menikmati Tori Coffee dan sedang berwisata di Toraja, silakan singgah di Tori Coffee Shop. Di mana alamatnya? Alamatnya Jalan Ahmad Yani nomor 51. Jadi kalau masuk Kota Rantepao, itu di depan rumah sakit Elim. Oke, samping kantor DPR. Samping kantor DPR Toraja Utara. Catat alamatnya. Nanti kita sama-sama menikmati rasanya kopi Toraja di situ. Baik, demikian perbincangan kami Pak Freddy, Bu Citra, makasih banyak mau hadir jauh-jauh nih datang dari Toraja, hadir di podcast kami. Podcast ini memang kami sengaja publish untuk menginspirasi orang-orang untuk membangun usaha. Karena memang basic koran kami, koran bisnis dan terima kasih. Dan teman-teman yang menonton silakan di like, subscribe dan jangan lupa komen. Dan ikuti selalu podcast kami bersama Harian Ujung Pandang Express. Demikian, Assalamualaikum dan selamat sore. Salam sehat.